Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Hadratil muhtaramin, sadatil ulama wal asatidz, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumala'i, abnai wa manati, ayul hudur. Pesantren dulu dan sekarang berperan sebagai mengemban amanah, mengembangkan, merawat as-sarawatil ijtimaiyah, sosial kapital. Kapital seberharga adalah kapital atau modal masyarakat. Ini yang dikerjakan, yang diamalkan oleh para wali songo dan diteruskan oleh para ulama pesantren. Kiai-kiai pesantren sebagai penerima waris dari para aulia, maka bertanggung jawab merawat, memelihara, bahkan meningkatkan kualitas masyarakat Islam di Nusantara ini. Itu sudah merupakan amanah muqaddasah, merupakan tanggung jawab yang sangat suci yang harus disertai dengan pengorbanan dan ketulusan yang luar biasa. Pesantren tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat. Pesantren adalah milik masyarakat, dan masyarakat pun sebagai pemilik atau pemilik pesantren merasa bangga memiliki pesantren. Itu sebuah sinergi yang luar biasa. Contoh, kalau saya tanya, Pak dari mana Pak? Dari Jombang. Jombangnya mana? Dekat Tebuireng. Padahal dari Tebuireng masih 30 kilo lagi barang. Tapi katanya dekat Tebuireng. Berarti mereka bangga dengan Tebuireng. Dari mana Pak? Dari Kediri. Sebelah mana dari Boyo? Dekat. Baru masih ngidul meneh. Masih 40 kilo lagi dari Boyo. Tidak bilangnya dekat dari Boyo. Dari mana? Dari Cirebon. Dekat Babakan Ciwaringin. Dekat Kempek. Padahal jauh itu padahal. Itu merupakan ada rasa rasa keterkaitan dengan keberadaan pesantren di daerahnya. Ini merupakan tarawatul ijtimaiyah yang harus kita pupuk dan kita teruskan. Yang kedua, pesantren memiliki tarawatul at-turatsiyah, tarawatul taqafiyah wal hadariyah, yang itu semua adalah turas, yaitu kitab kuning. Hanya dengan kitab kuning kita bisa memahami Islam dengan sebenarnya. Tanpa memahami kutubut turas, tidak mungkin orang bisa paham Islam. Ketika Imam Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Yazid bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib, itu nama lengkapnya Syafi'i itu. Lahir tahun 150 di kota Gaza, Palestina, wafat tahun 204 di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Syafi'i menerima surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Transoksania, Mawaro An-Nahr, Afghanistan sekitarnya lah. Isi surat, Syekh atau Imam, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i segera memanggil muridnya
namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi' ada surat Rabi' dari gubernur, isinya minta dijelaskan bagaimana memahami syariat Islam dengan benar. Maka Imam Syafi'i ngajak Rabi', naktub ar-risalah, kita tulis surat. Imam Syafi'i dikte imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya, suratnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah, surat. Itu surat Syafi'i, itu 300 halaman. Kitab Ar-Risalah. Isinya ringkas saja nih, kalau nggak ringkas 2 tahun, nggak ringkas. Kalau gubernur, Anda yang paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Al-Quran ayatnya berbagai macam tipe. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, ada ammah, ada khassah, ada hakiki, ada majazi, ada nasikhah, ada mansukhah. Ini kalau saya jelaskan nih 1 semester ini 3 bulan, kira gampang apa? Sudah paham Quran belum cukup, harus paham hadis, sunnah, bayan nabawi. Kalau tadi bayan ilahi, yang kedua bayan nabawi. Hadis ada mutawatir, ma la yuhtamalu fihi al-kidb wal khata', rawahu jam'un an jam'in. Hadis yang diriwayatkan oleh umat dari umat, tidak mungkin salah, nggak mungkin bohong. Yang kedua hadis masyhur, yang ketiga hadis aziz, yang keempat hadis ahad. Itu pun dilalahnya macam-macam. Ada qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhanniyud dilalah, dhanniyul wurud, dhanniyud dilalah. 1 semester itu kalau dibahas. Yang sudah paham Quran, sudah paham hadis, kenapa harus pakai hadis? Gak cukup Quran. Karena di Quran perintah sholat yang berkaitan dengan sholat 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqamus sholah, yuqimunas sholah. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, gak ada di Quran. Namanya apa sholat itu, gak ada di Quran. Adanya di hadis, furidat alaikum khamsu maktubat, al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Jadi kalau ada orang tidak mau menggunakan hadis, tidak mungkin tahu, tidak akan tahu berapa kali sholat sehari semalam, namanya apa sholat tersebut. Dah sudah paham bayan ilahi, bayan nabawi, Quran dan hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, kata siapa? Belum cukup. Bayan akli, akal harus dipakai coba. Tidak cukup Quran hadis, akal harus dipakai. Akal ada 2. Akal kolektif, ulama kumpul memutuskan masalah, namanya ijma, konsensus. Apa antara lain hasil ijma? Antara lain arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri, baca fatihah, ruku, tumaninah, i'tidal. Jadi kalau kita tidak mau mengikuti salah satu imam 4, tidak akan tahu berapa rukunnya sholat. Ini baru contoh sholat ini. Kalau kita nggak mengikuti salah satu madhab, kita tidak mungkin bisa tahu berapa rukun sholat. Karena itu hasil dari akalnya para ulama dengan bil ijma. Tidak dari Quran, tidak dari hadis. Nah, yang kedua, bayan akli yang bersifat individual.
namanya kias, analogi. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i. Contoh, sabu-sabu, narkoba haram. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, di ijma' ulama nggak ada. Kok bisa haram? Dikiaskan dengan khomer. Khomer di Quran ada. Innamal khamru wal maisir wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Khamr itu haram. Lah ini barang sama dengan khamr. Ini namanya kias burhani, kias fakta. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahada haram. Ini barang memabokkan, namanya premis menor, muqaddimah sughra. Wa kullu muskirin khamrun, namanya muqaddimah kubra, premis major. Setiap mabukkan itu, setiap khamr itu haram. Wa kullu khamrin haram, namanya qaul syarih, legal statement. Jadi muqaddimah sughronya hadza muskir, muqaddimah kubra, premis major, wa kullu khamron. Lah legal statementnya, qaul syarihnya wa kullu khamrin haram. Maka konklusinya, natijahnya fahadha haram. Itu namanya natijah sadiqah atau positive conclusion. Ini harus dipakai dan harus diajarkan di pesantren. Maka Kiai NU kalau musyawarah munas itu menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 2 hari selesai. Kenapa? Pakai kias. Kalau nggak kias nggak mungkin bisa jawab. Hukumnya cloning, hukumnya Jumatan di kantor, di Qurannya nggak ada, di hadis nggak ada, ijma ulama nggak ada. Hukumnya Jumatan di kantor nggak ada itu. Imam Syafi'i nggak pernah ngomong itu, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Hanafi nggak pernah nyinggung itu. Ayo, gimana jawabnya? Pakai kias. Nah itu musyawarah munas para ulama NU, 15 pertanyaan 2 hari selesai. Hukumnya kripto, hukumnya transfer, hukumnya saham, bursa efek saham, 2 hari selesai. Hukumnya keluarga berencana, bunga bank. Kenapa? Karena menggunakan kias. Nah, dengan adanya metode ijma dan kias, dengan adanya metode ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih itu karena ada ijma kias. Seandainya tidak ada ijma kias, tidak ada ilmu fikih. Jadi ilmu fikih itu karena ada metode ijma kias. Akalnya ulama, bayan akli. Maka Safinah, Sulam, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu' 24 jilid, Mahali 40 jilid, semuanya menggunakan metode ijma dan kias. Malah kebanyakan kias, ijma sedikit. Nah, itu termaktub dalam sampai sekarang kitab Ar-Risalah, suratnya Imam Syafi'i menjawab, membalas pertanyaannya Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Nah, itu kajian seperti ini namanya At-Turath At-Thaqafiyah. Pesantren tidak boleh kehilangan metode seperti ini, kajian ini. Singkat saja, di pesantren diajarkan juga praktek mustalah hadis. Di luar agama Islam tidak ada metode menseleksi informasi hadis sahih, hasan nih, dhaif ini nggak ada, di Kristen nggak ada. Bukan saya menghina, tidak. Silakan tanya pada gereja. Ada nggak di sini di gereja Kristen nih? Wah ini berita ini benar 100%. Ini kurang benar nih. Wah ini nggak benar nih. Nggak ada metode itu. Malah di beberapa Injil, ayat-ayat Injil selalu mengatakan mereka berkata. Mereka itu siapa? Mereka berkata. Yesus jumpa dengan mereka. Mereka berkata. Mereka itu siapa?
hanya di Islam ada ilmu mustalah hadis. Hadis bisa sahih kalau memenuhi 4 syarat. Itu digagas oleh Imam Syihabuddin Romahurmuzi tahun 99 Hijriah atas permintaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ketika melihat banyak hadis palsu, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil Syekh Syihabuddin Romahurmuzi agar membuat ilmu menseleksi hadis. Lahirlah ilmu mustalah hadis. Hadis sahih kalau syaratnya 4, murid dan guru ketemu, gurunya thiqah, apal nggak pernah lupa, gurunya dobit apal, dan gurunya thiqah bisa dipercaya nggak pernah bohong, dan gurunya adil, kelakuannya benar, nggak pernah nyolong sendal di masjid. Wah, itu baru hadisnya sahih. Itu kurang 1 syarat turun, hadis menjadi hasan. Kurang 2 syaratnya turun menjadi hadis dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu', munqati', mursal, mu'an'an, mu'allal. Tidak ada metode ini di luar agama Islam. Oleh karena itu, ini khazanah luar biasa, turas yang luar biasa. Pesantren harus mewarisi dan mengembangkan, memelihara, mendalami, supaya kita bisa minimal memahami apa yang telah digagas oleh para ulama kita dulu. Nah, kemudian kita punya as-sarawatil hadariyah, kita punya as-sarawatil syiariyah, kita punya warisan budaya yang harus kita warisi anak-anak. Ya, nyuwun sewu, mohon maaf, kalau kita mau baca doa kirim Fatihah dengan bahasa Indonesia, marem enggak? Mari kita sama-sama baca Al-Fatihah yang pahalanya mudah-mudahan sama Rasulullah, para sahabatnya, dan para ulama, dan pada orang tua kita dan ibu. Al-Fatihah. Marem enggak itu? Kita punya budaya. Gimana? Ila hadratin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auliyaillah bin masyaikhil maghribiha barriha wa bahriha jibal. Padahal nggak paham tuh apa arti jibariha wa bahriha, nggak paham. Pada masyarakat nggak banyak nggak paham itu. Barriha wa bahriha jibal wa yamin wa shimaliha, yo apa iki? Tapi marm wa abain wa ummahatina wa jaddina jaddatina wal muslimin. Al-Fatihah. Marm ya. Kalau bahasa Indonesia marm nggak? Nah, ini namanya sarawatil hadariyah. Begitu pula as-sarawatil syiariyah, kapital simbolik. Sholat pakai kopiah, itu simbol, bukan syarat, bukan rukun, bukan. Apakah kalau sholat pakai kopiah pasti khusyuk? Kalau nggak pakai kopiah kurang khusyuk? Enggak. Tapi itu simbol yang kita warisi dari para aulia, para ulama kita. Ayo kita sholat pakai kopiah, simbol. Bukan, tidak menggunakan kopiah khusyuk. Kalau enggak khusyuk, enggak. Masjid ada bedugnya, simbol. Apa kalau ada bedugnya masih sempurna? Kalau enggak bedug enggak sempurna? Enggak. Ini merupakan simbol kekayaan yang kita warisi dari para ulama, para kiai-kiai kita. Ini yang harus kita tanamkan pada generasi yang akan datang. Tidak boleh kehilangan simbol, apalagi sampai mengingkari. Apalagi mondoknya di Az-Zaitun, pulang malah jadi musuh orang tuanya malah. Atau pondok-pondok yang lain lah yang radikal itu. Mudah-mudahan anak-anak yang kita ini sekarang bisa melanjutkan hadhi turathil ghaliyah, khazanah yang kita warisi dari leluhur kita diwariskan kepada anak-anak semuanya. Dan insya Allah kamu sekalian akan menjadi pejuang-pejuang di masyarakat di daerahnya masing-masing. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya bab pertama, ilmu ada 2, mamduh wa madhmum, terpuji dan tercela.
ilmu tercela, ilmu sihir, ilmu azaim, ilmu hiyalah, ya pokoknya ilmu bahasanya perdukunan lah, santet, sihir, itu madmum. Ilmu yang terpuji ada dua, ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain yang berkaitan dengan ibadah, rukun sholat, bab had, bab nifas, itu fardu ain. Yang fardu kifayah ada dua. Fardu kifayah bid-daruri, sekarang harus ada. Sekarang. Kata Ghazali, apa itu ilmu fardu kifayah bid-daruri? Dua, ilmu tib wa ilmu hisab. Kedokteran dan matematik. Di satu daerah itu harus ada yang ahli, harus ada dokter dan ada ahli matematik. Imam Ghazali mengatakan, satu daerah kalau tidak ada dokter dan tidak ada ahli matematik, dosa semua. Itu fardu kifayah bid-daruri, sekarang harus ada. Fardu kifayah bitarohi, boleh nanti-nantilah, yang lain-lain, ilmu yang lain lah, teknologi, teknik yang lain, pertanian, teknik sipil, apa-apa semuanya bitarohi. Kalau ilmu tib wal hisab bid-daruri. Kalau dalam sejarah, orang pertama kali berusaha terbang Abbas bin Farnas Abul Qasim, itu di Cordova itu, yang wafat tahun 880 Masehi. Beliau pertama kali orang mencoba terbang dari naik gunung, terus dia lepas terjun, dan dia sudah siapkan dengan sayap-sayapnya. Sekali, dua kali sukses, tiga kali jatuh mati. Abbas bin Farnas ada di Google, juga ada di Google. Yang pertama kali orang yang mencoba terbang, Abbas bin Farnas, seorang muslim sebelum Eropa maju, belum Eropa bangkit. Matematik, orang pertama kali menggagas matematik Jabir bin Hayyan al-Azdi, murid daripada Imam Ja'far Shadiq, wafat tahun 161. Saya punya bukunya Rosail Jabir, isi matematik. Orang pertama kali menggagas nol. Dulu nggak ada nol, dulu betapa repotnya nggak ada nol itu. 10x, 20x, 30x-nya 3 kali, 100x 10 kali, x 100. Abu Yusuf Al-Khwarizmi, orang pertama kali menggagas 0, 10, 10, 100, 100, 1000, 1003. Gampang banget setelah ada 0 ini. Yang pertama kali menggagas 0, orang Islam, Abu Yusuf Al-Khwarizm, dan seterusnya lah. Walhasil ilmu bangkit ketika Baghdad memegang peradaban dunia, terutama di masa Khalifah Ma'mun, Mu'tasim, Wathiq, Mutawakkil, membangun Baitul Hikmah. Disitulah para intelektual dikumpulkan, muslim dan non muslim. Orang Majusi yang pinter-pinter pun panggil ke Baghdad. Thabit bin Qarah, Hunain bin Ishaq, itu non muslim itu, digaji besar menerjemahkan kitab-kitab Yunani, kitab-kitab filsafat, kedokteran dan seterusnya. Maka lahirlah peradaban yang besar yang waktu itu Baghdad, dan dengan bahasa Arab. Ya, waktu itu bahasa Arab bahasa intelek, bahasa dunia ilmu itu bahasa Arab. Sekarang Inggris lah. Ya, kalau orang ingin terhormat berbahasa Arab, negara pun resmi bahasanya Arab waktu Abbasiyah itu. Maka kesalahannya dinasti Ottoman di Turki tidak meresmikan bahasa Arab menjadi bahasa negara. Itu kelemahan bahasa Khalifah Turki. Ketika Abbasiyah, administrasi negara, pokoknya bahasa resmi bahasa Arab. Sehingga orang-orang ajam yang bukan Arab harus menguasai bahasa Arab kalau ingin maju. Imam Ghazali bukan orang Arab, Imam Baqillah ini bukan orang Arab.
Para imam nggak ada orang Arab kecuali 5% barangkali. Yang ahli hadis 10 orang itu hanya 1 orang Arab, Imam Muslim. Lainnya bukan orang Arab. Bukhari Uzbekistan, Abu Dawud Afghanistan kalau sekarang lah, Turmudi dari Turmud sana. Walhasil ilmu waktu itu dikembangkan di Baghdad, Basrah, Kufah dan sekitarnya, dipelopori oleh orang-orang Persia, bukan orang Arab. Yang Arab hanya Imam Syafi'i, Imam Malik, siapa lagi? Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari, Arab. Sampai yang menggagas grammar, menggagas ilmu nahu, bukan orang Arab. Yang menggagas grammar Arab, bukan orang Arab. Imam Sibawayh, Amr bin Kumbur. Yang menggagas harokat fathah dhamma kasroh tasdid sukun, bukan orang Arab. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, yang menciptakan ilmu balaghah, kesusastraan Arab, ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', bukan orang Arab. Amr bin Ubaid dan seterusnya. Apalagi yang bukan ilmu agama, Ibnu Sina, Al-Farabi, Abu Zaka Ar-Razi dan seterusnya. Itu rata-rata orang ajam. Karena orang Arab ketika itu elit, kelas elit, pejabat, orang kaya Arab. Nah, yang bukan Arab dipanggil mawali, kelas 2 lah. Anggota masyarakat kelas 2. Larinya ke ilmu pengetahuan. Al-Ghazali, Haromen, Baqillani, Syehristani, Ar-Razi, dan ahli hadis yang 9 orang, semuanya bukan orang Arab. Nah, oleh karena itu sekali lagi inilah turathul hadar wa thaqafah, harus kita pelihara, jangan sampai hilang dari Indonesia ini. Sebenarnya kita telah berhutang besar kepada para ulama, para kiai yang sama sekali nggak tertarik dengan politik, nggak tertarik dengan harta jabatan. Ya Allah, hanya apa? Memelihara warisan nih, warisan turathul hadar wa thaqafah. Coba kalau jenengan ngimami sholat Jumatan tiap minggu sekali, seneng, ringan. Lima sholat Jumatan di Bank BNI, Bank BRI, Bank Mandiri, seminggu sekali, ya ringan. Tapi kalau para kiai di daerah-daerah sehari semalam ngimami sholat santri 5 kali tanpa dibayar, tanpa amplop. Begitu pula mengajarkan Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Fathul Qarib tanpa imbalan. Apa itu? Bukan pejuang. Itu betul-betul mujahidin fi sabilillah, memelihara turathul hadar wa thaqafah dengan ikhlas, membimbing masyarakat, ngimami sholat, ngimami tahlil, ngimami baca yasinan, jamiahan. Ya Allah, tanpa ada honor, ada salari, tanpa ada imbalan, luar biasa, luar biasa. Itu merupakan warisan sangat berharga, turathul hadar wa thaqafi. Sekali lagi kita harus selalu optimis, terus tidak boleh minder, nggak boleh kecil hati. Kita harus berperan, ya, segala bidang yang dibutuhkan dalam bangunan masyarakat ini. Apa saja, asal kamu betul-betul kerja keras, insya Allah akan bermanfaat. Rata-rata para ulama dulu juga bukan dari turunan orang besar, bukan. Coba Hasan Basri itu bapaknya budak orang Majusi, ditangkap, dibawa ke Madinah, tahanan perang itu. Terus kemudian masuk Islam, jadi Hasan Basri punya anak, bapaknya namanya Yasar masuk Islam, punya anak Hasan, Sayyidut Tabi'in. Ada lagi seorang wali besar, Ma'ruf Al-Karhi. Itu bapaknya Kristen.
namanya Fairuzan bapaknya itu. Tapi beliau Muslim, masuk Islam di tangan Imam Ali Ridho bin Ja'far Shadiq, bin Musa al-Kadhim bin Ja'far Shadiq, menjadi Sayyid Ta'ifah, ya, tokoh sufi besar, Ma'ruf al-Karhi. Nanti Ma'ruf al-Karhi punya murid Sirasakti punya murid Abul Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Ma'ruf al-Karhi orang pertama kali yang mendefinisikan tasawuf. At-tasawuf al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khala'iq. Mencari hakikat, berpaling dari kepalsuan. Itu bukan anaknya ulama, bahkan bapaknya Kristen. Ma'ruf al-Karhi, kuburan di Baghdad kuburannya. Alhamdulillah. Jadi walaupun kamu sekalian anak-anak jadi kampung, dari pelosok, dari pesisir, asal tetap rajin dengan himmah yang besar, azimah yang tinggi, usaha yang maksimal, insya Allah kamu akan menjadi min ibadillahis shalihin, insya Allah, dan akan bermanfaat. Tur itu ya, studi tur itu dalam Quran disinggung itu. Al-abiduna saihun, siyahah itu penting. Salah satu simbol perilaku wali itu adalah siyahah, mengembara. Nggak boleh tinggal. Imam Ibn Arabi itu lahir Andalus, wafat di Damaskus. Imam Sabri Ibnu Khaldun lahir di mana? Tunis, wafat di Mesir. Dan muter-muter lah. Semua Pak Imam Ghazali mengembara sampai ke Mesir, Palestina, Mesir, Suria, khalwat di Masjid Suria, kemudian pulang ke dusunnya, wafat di dusunnya. Walhasil semua ulama itu semua tur semua tuh. Pada ahli hadis apalagi mau cari hadis satu saja, kadang ulama berjalan ratusan kilo mendengar di sana ada ahli hadis punya hadis 10 didatangin. Setelah datang sah apa enggak? Orang kira-kira hafalannya kuat apa enggak, kelakuannya baik apa enggak, maka baru diambil kalau memang itu baik. Itu siyahatul ilm, syihat ta'alim wa ta'alum wa ta'alim. Semua para kiai, semua para aulia siyahah. Sudah Al-Quran al-abiduna saihun. Oleh karena itu saya nggak setuju kalau studi tur itu dilarang. Nggak setuju. Apalagi wisuda misalnya haflatul tasakkur ini. Haflatul tasakkur lain sakartum lazidanakum ini. Tinggal bagaimana jangan sampai tabdzir, boros. Itu yang dilarang, borosnya itu. Tapi kalau studi turnya, haflah takhornya merupakan sesuatu yang baik, yang hasanah insya Allah. Mudah-mudahan hubungan kita akan lebih baik lagi. Tidak mungkin kita bisa berhasil kalau tidak menjalin kebersamaan, silaturahim, silatul kasab wal amal, silatul tafahum wa taqafah wal adab, dan terakhir silatul ruh antara kita sama kita, NU, Muhammadiyah, PRT, PUI, Nahdlatul Wathon, Wasliyah, Matul Anwar, Ittihad, Adzikro. Semuanya harus betul-betul memahami keberadaan kita sekarang yang masih jauh dari apa yang kita inginkan. Tanpa kita bergandengan tangan, wahdatus shaf, kita tetap akan diremehkan atau direndahkan. Lintas organisasi, lintas ormas, hilangkan sekat-sekat ormas itu. NU, Muhammadiyah, PUI, Wasliyah, Matul Anwar, Al-Irsyad, PT, Persis, Nahdlatul Wathon, Al-Ittihad. Ada 14 barangkali yang lahir sebelum merdeka. Ayo kita bersatu. Insya Allah kita masih bisa berbuat banyak untuk memperjuangkan Islam ini. Ini merupakan kelebihan ciri khas Islam Nusantara dengan adanya beberapa organisasi. Di Timur Tengah tidak ada ormas.
paling ada torekot, paling ada torekot. Maka kalau terjadi konflik politik berkepanjangan di Timur Tengah, di negara-negara Arab gak ada ormas, paling ada torekot, paling ada jamiah kecil-kecilan lah. Alhamdulillah di kita beda dengan Timur Tengah. Jadi jelas sekali struktur sosial itu jelas. Oh itu NU itu ketuanya. Oh ini Muhammadiyah ini ketuanya, ini tokohnya, ini jelas struktur sosial itu. Tapi di Arab nggak mungkin kita membuat organisasi sampai mencret, nggak mungkin. Silakan di negara Islam, Saudi Arabia, negara Islam itu mau bikin pesantren, bikin masjid, saya mencret nggak akan boleh itu. Kita kumpul-kumpul aja tiap malam, kok kumpul di Masjidil Haram 10 orang, 10 anak setiap hari kok kumpul, pasti datang polisi. Nggak boleh. Kalau sekali 2 kali boleh, tapi kok tiap malam ada orang kumpul di Masjidil Haram tuh 10, 20 pasti dilarang oleh polisi kalau tiap malam kumpul. Jadi kita alhamdulillah hidup di negara Pancasila ini, berkumpul bebas, bangun masjid tanpa IMB, bangun pesantren juga nggak ada IMB, gampang dulu belakangan IMB nggak apa itu. Padahal nggak boleh, tetap baru IMB padahal, tapi ya gampang nantilah itu IMB gampang. Sangat bebas, sebebas-bebasnya pertemuan lebih dari 10.000 orang, waktunya malam di alun-alun bebas. Saya silahkan di negara Arab, hatta di Mesir pun nggak boleh. Kalau terlalu banyak orang dan nggak jelas apa tujuannya, hatta di Mesir. Apalagi Saudi Arabia, apalagi nggak ada ceramah, kumpul orang ada ceramah, nggak ada. Bahkan nyun sewu, mohon maaf, terutama ibu-ibu di Saudi Arabia nggak pernah mendengarkan ceramah kecuali dari TV, kecuali dari televisi. Kalau bapak-bapak masih mending ada khutbah Jumat, masih mending ada pengajian di masjid. Ibu-ibu tidak pernah mendapatkan pengajian kecuali melalui televisi. Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain sama itu. Nah agak mending Mesir, agak mendingan, sudah agak terbuka. Walhasil kita bersyukur di Indonesia ini masih diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Kita berjuang semampu kita, pendidikan, dakwah, pesantren, madrasah, kita diberi kebebasan sebebas-bebasnya. Alhamdulillah. Jangan harap kita lihat seperti ini di Timur Tengah, tidak akan kita jumpai. Mohon maaf segala kekurangan, ya. Mohon maaf segala kekurangan, pasti ada kekurangan. Terima kasih, syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.